Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Nahdiyin yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bersama-sama patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bersama-sama pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan satu aktivitas, yakni untuk selalu menuntut ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini akan menjadi menambah wawasan keilmuan kita sehingga makin bertambah takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu serta hadirin jamaah Nahdiyin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya ingin menyampaikan satu pesan atau satu nasihat yang disampaikan seorang ulama besar, ulama ahli hadis, ulama fikih, yakni Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di dalam kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang kita lakukan itu fa innahu yurja ghufranuha, ada harapan untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu maksiatin an kibrin, dan setiap perbuatan maksiat, perbuatan dosa an kibrin yang timbul dari sifat keangkuhan, sifat kesombongan, fa innahu yurja ghufranuha, maka itu sesungguhnya tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ats-Tsauri ada dua maksiat atau perbuatan dosa. Yang pertama, maksiat yang timbul dari dorongan nafsu, dari hawa nafsu atau syahwat kita, maka itu kemungkinan ya, ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang karena dalam diri manusia ini ada nafsu yang memang nggak bisa dihilangkan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya nafsu itu adalah memang selalu menyuruh kepada perbuatan yang jelek, perbuatan yang jahat. Illa marrahima rabbi, kecuali kepada siapa yang Allah mendapatkan kasih sayangnya, rahmatnya. Jadi memang nafsu itu nggak bisa kita hilangin, nggak bisa kita buang. Biar kata orang katanya dikebiri, tetap aja nafsu masih ada. Nafsu masih ada, tapi
yang penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, itulah maka di bulan suci Ramadan ini ya kita hendaknya pinter-pinterlah untuk selalu menjaga dan mengendalikan hawa nafsu. Nah, Bapak, Ibu dan hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh maksiat atau perbuatan dosa yang timbul dari dorongan nafsu adalah Nabi Adam. Nabi Adam tergelincir, terbujuk rayu oleh godaan nafsu iblis, nafsu syaitan. Itu di Al-Quran sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita sekalian bahwa bagaimana gencarnya iblis agar Nabi Adam kemudian memakan buah khuldi. Jadi sebenarnya yang menamai buah khuldi itu adalah iblis, bukannya Allah. Karena Allah di dalam Al-Quran, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam dan Hawa, silahkan kamu bersenang-senang di sorga, nikmati fasilitas di sorga, tapi wala taqraba hadhihi syajarah, kamu jangan dekat-dekat sama pohon ini. Allah hanya nyebut hadhihi syajarah, pohon ini, nggak ada pohon khuldi. Jadi yang namain pohon khuldi itu adalah iblis. Jadi ketika Adam dan Hawa menempati sorga, menikmati fasilitas sorga, lalu Allah memberikan aturan, ya, memberikan warning, larangan, awas, dipesan nama Allah jangan dekat-dekat sama ini pohon, apalagi memakannya, dekatnya aja dilarang. Nah, tapi karena terus bujuk rayu dan sebagainya iblis dengan berbagai macam trik dan berbagai macam taktik dan siasatnya, sampai-sampai kemudian iblis mendekati Adam. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yubla. Hai Adam, maukah kalau aku tunjukin satu pohon kekekalan? Nah, ini nih ya. Jadi yang namain pohon khuldi adalah iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yubla. Maukah kalau aku tunjukin pohon khuldi yang kalau kamu makan kamu akan kekal abadi menikmati surga selama-lamanya, wa mulkil la yubla, dan mendapatkan kerajaan yang tidak akan hancur binasa. Karena udah dapat warning dari Allah, Adam disuruh jangan dekat-dekat, saya kan dilarang. Wala taqrabah, udah nggak apa-apa, terus dibujuk dirayu, akhirnya tergelincirlah Adam, tergoladalah Adam atas dorongan nafsunya. Tapi kemudian Adam saking cintanya sama Allah, karena memang begitu dibujuk rayu ini Adam nggak tergoda, tapi dengan membawa bersumpah atas nama Allah, demi Allah hai Adam, kalau kamu makan nggak bakal hancur, akan kekal abadi selama-lamanya. Saking cintanya Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu iblis ini bersumpah dengan nama Allah, akhirnya bergetar hati Nabi Adam saking cintanya sama Allah. Barangkali ya mungkin kalau ada orang-orang yang bersumpah
atas nama Allah tapi kemudian nggak menunaikan amanahnya, ya itulah pengikut iblis. Dari sananya emang. Jadi saking cintanya tuh akhirnya tergelincirlah ya, karena dengan sumpah, dengan membawa nama Allah itulah iblis akhirnya Adam akhirnya terbujuk, tergelincir. Tapi kemudian maksiat yang dilakukan oleh Adam, buru-buru segera bertaubat, menyesal kembali kepada Allah, yang akhirnya kemudian taubatnya Nabi Adam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kemudian yang kedua kata Sufyan Ats-Tsauri, wa kullu maksiatin an kibrin, dan setiap perbuatan maksiat, perbuatan dosa an kibrin yang timbul dari kesombongan, keangkuhan, fa innahu yurja ghufranuha, itu tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang timbul karena kesombongan, apalagi merasa bangga, merasa happy, bukannya tambah menyesal, tambah sedih, segera taubat, malah ini ketawa-ketawa, senang. Nah, itu kata Imam As-Syafi'i, dikhawatirkan taubatnya tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iblis. Nah, sebagaimana iblis yang awalnya itu sebenarnya nama aslinya adalah Ajajil. Ajajil termasuk makhluk yang dibanggakan oleh Allah, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, makhluk yang disayang oleh Allah, sehingga iblis ini saat itu adalah Sayyidul Malaikah, rajanya dari segala malaikat, karena ketaatannya dalam beribadah, disayang, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. 80 tahun dia ibadah kepada Allah. Tapi kemudian derajatnya menjadi turun bablas, maka jadi bablas iblis ya, mungkin begitu. Jadi hangus, udah lenyap, 80 tahun dia ibadah, bablas hangus, karena nggak nurut perintah doang. Ketika ditanya oleh Allah dalam Al-Quran, ya iblis ma mana'aka an tasjuda id amartuk, hai iblis, apa yang menyebabkan engkau ini tidak mau nurut, tidak mau sujud id amartuk, terhadap aku yang perintahkan. Apa alasan iblis? Di dalam Al-Quran diungkap, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itulah alasannya ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka antas juda id amartuk, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau enggan, tidak mau nurut, tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada perintah yang aku laksanakan? Alasannya, ana khairum minhu, saya ini lebih baik, saya lebih hebat, lebih tinggi, lebih pintar, lebih mulia. Aku dicipta dari api, Adam dicipta dari tanah. Jadi di sini ada karakter iblis. Yang pertama adalah merasa tinggi, merasa hebat, merasa pinter, merasa soleh. Itulah karakter-karakter iblis. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan sampai karakter-karakter iblis ini terhinggapi di dalam diri dan hati kita. Kalau dalam hati kita merasa paling suci, paling pinter, paling mulia, paling hebat, paling tinggi, makanya saya nggak pernah merasa tinggi. Itu karakter iblis. Ngapain saya tunduk, ngapain saya sujud? Adam bocah kemarin, Adam junior, saya senior.
saya paling duluan tinggal di sorga, ngapain saya nurut? Nah, itulah yang menjadikan iblis ini merasa angkuh, merasa sombong. Ana khair, saya merasa lebih. Karakter iblis yang kedua adalah, pertama adalah suka merasa tinggi, ya, merasa lebih, merasa super, merasa hebat, merasa pintar. Yang kedua adalah suka merendah orang lain, merendahkan orang lain, ya. Jadi itulah, jangan sampai karakter-karakter iblis itu terhinggap di dalam diri dan hati kita, ya. Maka inilah penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, merasa pinter, merasa mulia, merasa itu jangan sampai terhinggapi dalam diri kita. Baik Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, jamaah Nadiyin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah satu nasihat yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini, saat ini kita berada di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mari sisa waktu yang tinggal beberapa minggu lagi ini, alhamdulillah, ya, sudah separuh perjalanan ibadah puasa, dan mudah-mudahan tinggal 2 minggu lagi separuh perjalanan ibadah puasa ini betul-betul kita pergunakan untuk mengetuk pintu rahmat dan pintu ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira barangkali itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita bersama. Bila ada kekurangan, kesalahan, itu semata-mata dari pribadi saya sendiri. Kalau ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.